Ibu nggak usah khawatir, Sally baik-baik aja. Kalau Sally sudah sampai di rumah, ibu pasti langsung kami kabari. Tapi kabar itu tidak pernah datang. Di Badran, Yogyakarta, pasangan suami istri Pak Dwi Tejo Pamungkas dan Bu Anik Maidarningsih dikaruniai anak kembar yang cantik jelita. Ayu Selisa yang biasa dipanggil Sally dan Ayu Lelisa yang biasa dipanggil Leli. Sekitar tahun 2006, waktu Sally berusia 16 tahun, dia bertemu dengan seorang pria bernama Edi Susanto yang berusia 19 tahun. Dan bagaikan takdir, keduanya jatuh cinta. Semuanya terasa sempurna sampai mereka yakin berjodoh dan siap menikah. Edi yang berasal dari Bantul, Yogyakarta, berasal dari keluarga yang kondisi ekonominya memang pas-pasan. Untuk pekerjaannya apa, gue juga kurang tahu. Jadi, begitu menikah, Sally dan Edi belum bisa beli rumah. Edi bilang, "Sally, kamu tinggal di rumah orang tuaku dulu, aku akan nabung sampai kita bisa punya rumah." Tapi siapa yang menyangka, takdir pasangan muda ini malah berakhir sangat menyedihkan. Yang satu hilang dan menjadi misteri, sedangkan yang satu lagi menyerah dengan kehidupan dengan cara gantung diri. Ini adalah misteri meninggalnya Ayu Selisa, yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Welcome to Ruang Gelap. Di awal-awal tahun pernikahan, hubungan Sally dan Edi aman tentram. Makanya, Bu Anik kaget waktu Sally datang ke rumah dan bilang, "Bu, Edi sering kasar ke aku. Edi menyundut aku dengan rokok. Aku mau pisah, Bu." Nah, sebagai ibu, Bu Anik pastinya ingin yang terbaik untuk Sally. Bu Anik gak pengen anaknya cerai. Dia meminta Sally bersabar, memberi kesempatan supaya Edi bisa menjadi suami yang baik lagi seperti sebelumnya. Semenjak menikah, biasanya setiap minggu Sally dan Edi selalu datang ke rumah orang tuanya Sally untuk bersilaturahmi. Atau gantian, keluarganya Sally yang datang ke rumah orang tuanya Edi. Tapi pada tahun 2009, Sally pamit ke ibunya untuk pergi bersama Edi. Dan semenjak itu tidak pernah kembali lagi. Awalnya Bu Anik positive thinking, enggak mikir yang aneh-aneh. Mungkin Sally lagi sibuk, makanya sulit dihubungi. Setelah beberapa hari, giliran Leli yang mengadu. Kenapa saudari kembarnya susah banget dihubungi dan gak ada kabar. Leli sempat nelpon Edi untuk nanya, "Sally kemana? Kenapa gak ada kabar?" Anehnya, Edi malah menjawab, "Oh, Sally sekarang sudah tinggal di rumah orang tua kalian lagi." Leli bingung. Dia telepon ibunya, "Kok Edi malah bilang Sally tinggal di rumah?" Padahal Bu Anik aja kalang kabut, bingung nyariin Sally di mana. Parahnya lagi, tetangga di sekitar rumah Edi juga udah nggak pernah ngeliat keberadaan Sally lagi. Setiap kali ditanya, "Sally di mana?" Edi malah menjawab, "Oh, kami sudah cerai." Karena bingung, Bu Anik langsung mendatangi Edi. Tapi bukannya dapat jawaban, Bu Anik malah makin bingung. Beberapa berita menulis, Edi bilang Sally sedang menginap di rumah temannya. Ada juga berita yang menulis Sally pergi membawa uang 300.000 dan gak pernah balik lagi. Jadi maaf kalau di bagian ini simpang siur. Edi juga bilang, "Ibu gak usah khawatir, Sally baik-baik aja. Kalau Sally sudah sampai di rumah, ibu pasti langsung kami kabari." Tapi kabar itu tidak pernah datang. Firasat Bu Anik makin gak menentu. Sally akhirnya dilaporkan sebagai orang hilang ke kantor polisi. Waktu itu Bu Anik dan keluarganya tidak tahu mereka harus menunggu dalam waktu yang sangat lama sampai akhirnya bisa mendapatkan jawaban. Menuju tahun 2010, 2011, 2012 sampai pertengahan tahun 2013, polisi melakukan beberapa usaha pencarian tapi hasilnya selalu nihil. Gua nggak bisa bayangin gimana rasanya kehilangan anggota keluarga tanpa jejak sama sekali. Begitu juga dengan Bu Anik yang hampir setiap malam didatangi oleh Sally. Di dalam mimpinya, Bu Anik bertemu Sally di bawah pohon jambu. Di dalam mimpi ini, Bu Anik gak ngerti apa yang diucapkan oleh Sally. Bu Anik menyimpan cerita mimpinya rapat-rapat sampai akhirnya
dia memahami arti mimpi ini. Setelah Sally menghilang selama 10 tahun, pada tanggal 10 November 2019 pagi, orang tua Eddie sedang membersihkan pekarangan di belakang rumah mereka. Beberapa kali mereka manggil Eddie, minta tolong bantuin, tapi Eddie nggak kunjung menjawab. Dan hal ini aneh, soalnya di rumah itu yang biasanya bangun paling pagi pasti Eddie. Jadi sang ibu masuk ke dalam rumah dan berusaha untuk membangunkan Eddie yang masih tertidur di dalam kamarnya. Rupanya pintu kamar Eddie nggak dikunci, dan begitu dibuka, sang ibu menyaksikan putranya sudah tergantung dalam keadaan tak bernyawa. Teriakan sang ibu langsung membuat sang ayah berlari menghampiri. Kedua orang tua ini sayangnya menyaksikan keadaan anak mereka dalam kondisi yang pastinya sangat menyakitkan. Dan di samping jenazah Eddie, sang ayah melihat sepucuk surat wasiat. Di situ Eddie menulis, "Pak, Mak, aku arep nyusul mbok tua sama istri saya." Translate-nya ada di sini. Dan dari surat inilah misteri hilangnya Sally sudah terjawab. Sally bukannya hilang, tapi sudah meninggal. Setengah bulan setelah tewasnya Eddie, tepatnya pada tanggal 22 Desember 2019, sekitar pukul 4:30 sore, salah satu kantor kepolisian di Kota Bantul mendapat sebuah laporan tentang penemuan kerangka manusia dari seorang wanita yang sedang memperbaiki septic tank rumahnya. Warga yang melaporkan kejadian ini langsung meminta pihak kepolisian untuk datang dan menginvestigasi dan juga mengidentifikasi jenazah siapa yang ada di dalam septic tanknya. Waktu itu, pihak kepolisian langsung membuat tim khusus. Semua warga di Dusun Karangjati keluar dari rumah mereka, heboh, penasaran. Dan di antara kerumunan warga ini, salah satunya adalah keluarga Sally. Salah satu petunjuk yang paling jelas, di pergelangan kerangka ini ada semacam tali gelang. Ditulis juga bordiran, yang kayaknya cukup unik. Karena dalam sekali lihat, keluarga Sally langsung mengenali gelang ini. Bu Anik diminta untuk mengecek langsung, dan Bu Anik langsung yakin tali gelang ini memang punya Sally. Di sini keluarga Sally benar-benar histeris. Memang mereka tahu anak mereka sudah hilang 10 tahun lamanya. Tapi untuk menemukan jenazah anak mereka dalam keadaan seperti ini, hati keluarga mana yang gak sakit? Kerangka yang diduga milik Sally dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bantul untuk dilakukan autopsi. Dan dari hasil autopsi, diyakini jenazah berjenis kelamin wanita berusia 20-30 tahun dengan tinggi badan sekitar 153-165 cm. Dan untuk lebih tepatnya, pada tanggal 25 Desember 2019, pihak kepolisian mengadakan tes DNA dan hasilnya cocok. Jenazah yang ditemukan memang Ayu Selisa yang sudah dicari-cari sejak 10 tahun yang lalu. Kalian masih ingat dengan cerita mimpi Bu Anik yang bertemu dengan Sally di bawah pohon jambu? Rupanya guys, jenazah Sally beneran ditemuin di bawah pohon jambu. Merinding gak sih? Memang ya, kekuatan firasat ibu. Setelah jenazah terkonfirmasi adalah Sally, polisi meminta kesaksian dari orang tua Eddie, yaitu Bapak Waluyo. Berhubung Eddie sudah meninggal, satu-satunya kunci yang bisa dimintai keterangan adalah orang tua Eddie. Pak Waluyo cerita, sebelum Eddie meninggal, Eddie sempat curhat. Eddie mengaku Sally sebenarnya nggak hilang, tapi Sally sudah meninggal. Eddie juga cerita, Sally sebenarnya dikubur di sekitar rumah itu. Tapi Pak Waluyo nggak nanya ke Eddie, kenapa Sally meninggal, di mana Sally dikubur. Justru Pak Waluyo cuma bisa diem, nggak bertanya sama sekali. Mungkin di dalam hati kecil Pak Waluyo dia tahu apa yang terjadi, tapi dia memilih untuk tidak tahu. Berhubung Sally sudah meninggal 10 tahun yang lalu, nggak banyak yang bisa disimpulkan dari hasil autopsi. Tapi dugaan paling kuat Sally meninggal karena KDRT. Karena Lely, kalau kalian masih ingat, saudari kembarnya Sally, bersaksi dia memang sering banget menyaksikan Sally dan Eddie berantem. Bahkan Sally juga sering dipukuli sampai babak belur. Sebenarnya Lely kasihan dengan Sally, tapi dia nggak bisa melerai karena waktu itu Lely lagi hamil. Dia takut kalau nanti dia memisahkan, dia juga jadi korban. Nah, lagi-lagi karena kunci utamanya Eddie dan Eddie sudah meninggal, sulit untuk diketahui apa yang sebenarnya terjadi pada Sally. Menurut beberapa sumber yang gua baca, menurut polisi, Eddie bukanlah satu-satunya tersangka dalam kasus pembunuhan Sally. Bahkan sampai detik ini pun, kelanjutan kasus pembunuhan Sally masih menjadi misteri. Belum ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
dan juga kayaknya kekurangan saksi. Entah apakah Eddie yang membunuh Sally atau ada orang lain yang ikut campur dalam kasus ini. Ruang Gelap turut berduka cita dan mari kita bantu doakan supaya kasus Ayu Selisa cepat terungkap dan keluarga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Lebih dan kurang gua mohon maaf, semua sumber ada di kolom deskripsi bawah, and I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.